Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Nurhayati. Kita sekarang akan belajar tentang senang bisa membaca Al-Quran. Yang akan kita pelajari hari ini adalah surat Al-Asr. Baik anak-anak, persiapkan bukunya dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ini doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, setelah berdoa, persiapkan buku, alat tulisnya, dan perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Siap anak-anak? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, kita dapat melafalkan surat Al-Asr. Kemudian, mengetahui isi kandungan surat Al-Asr. Kemudian, bisa menghafalkan surat Al-Asr. Coba sebelum kita masuk ke pelajaran, siapa ya yang sudah hafal surat Al-Asr? Bagus. Jika sudah hafal, mari kita coba dulu ya. Kita akan nyanyi dulu. Ini di sini ada judulnya Baca Hafal Al-Quran. Memakai nada cicak-cicak di dinding ya. Semuanya pada hafal kan? Oke, mari kita ya bareng-bareng. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Coba sekali lagi ya. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Nah, jadi ayo kita hafalkan surat-surat di dalam Al-Qur'annya. Terutama kita sekarang akan belajar surat Al-Asr. Siap anak-anak? Nah, di sini coba amati gambarnya. Di sini ada gambar apa saja ya? Ya, betul. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang belajar mengaji bersama Bapak Ustadz. Nah, siapa di sini yang belajar mengaji di masjid-masjid atau di madrasah atau di rumahnya? Bagus. Ya. Nah, Bapak Ustadz ini sedang mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur'an. Nah, apa yang diajarkannya yaitu surat Al-Asr. Mari kita baca bareng-bareng ya, ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dalam kebenaran, serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Nah, di sini di surat Al-Asr ini, dalam surat Al-Asr ini ternyata manusia itu ada dalam kerugian anak-anak.
Nah, supaya tidak rugi, kita dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta selalu mengingatkan kebenaran dan sabar. Ya, anak-anak, siapa di sini yang sabar? Bagus. Nah, surat Al-Asr ini merupakan surat yang ke-103 ya di dalam urutan Al-Quran. Kemudian ayatnya tadi berjumlah 3 ayat. Ayat pertama bunyinya wal asri. Ayat kedua bunyinya innal insana lafi husr. Ayat ketiga bunyinya illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ada 3 ayat. Kemudian al-asr itu artinya masa ya atau waktu. Kemudian surat al-asr ini diturunkannya di Mekah, maka disebut surat Makiyah. Kenapa disebut surat Makiyah? Karena diturunkannya di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, di dalam surat Al-Asr ini ada pesan untuk kita semuanya bahwa manusia itu berada dalam kerugian apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak, lihat. Gambar yang pertama itu ada anak-anak yang sedang belajar ya. Mereka akan belajar mewarnai, melipat ya. Dan satu lagi ada anak yang sedang membaca buku. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang bagus sehingga tidak akan menjadi rugi kepada kita. Ini bagus ya, patut dicontoh. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan waktu supaya kita rugi selain yang tadi gambar tadi, yaitu pertama, berbuat baik kepada semua makhluk ya. Semua makhluk ciptaan Allah baik itu tumbuhan, hewan, manusia, benda hidup atau benda mati, semuanya kita harus berbuat baik. Jika ada tumbuhan jangan asal dicabut ya. Ada hewan jangan aniaya, harus disayang. Kemudian yang kedua, cara memanfaatkan waktu itu supaya tidak rugi, saling menasihati dalam kebaikan ya. Kemudian yang ketiga, beriman dan beramal soleh. Oke. Keempat, mengajak kepada kesabaran. Dan kita juga sama harus sabar. Harus sabar dalam belajar, dalam bekerja, dalam apapun kita harus sabar. Yang kelima, belajar dengan baik ya. Kemudian, nah di sini ada kunci menjadi orang sukses. Oke, yang pertama disiplin. Nah, jika kita ingin sukses, maka kita harus disiplin dari semenjak dini, semenjak sekarang, semenjak masih anak-anak, supaya terbiasa disiplin ya dalam memanfaatkan waktu. Di sini kan cita-citanya ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang menjadi polisi, tentara, presiden, dan lain-lainnya. Nah, makanya kita harus disiplin ya, belajar dengan tekun. Kemudian, kunci menjadi orang sukses yang kedua adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ayo, mumpung masih anak-anak kita belajar dengan rajin ya. Terus membuat karya, karya apapun itu. Kemudian membantu orang lain dalam kebaikan ya. Kemudian kunci yang ketiga, kunci untuk sukses itu yang ketiga adalah bersabar. Ya, sabar dalam belajar. Maksudnya, jika kita mengalami kesulitan dalam belajar, ayo kita terus belajar.
Nah, kesulitan itu nanti akan menjadi mudah kalau terusan kita belajar ya dan bersabar. Nah, itu inti dari surat Al-Asr ini. Nah, sebelum ditutup, mari kita bareng-bareng baca lagi ya surat Al-Asrnya supaya hafal semuanya. Ayo kita mulai bareng-bareng baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, tugasnya adalah menghafalkan surat Al-Asr. Dan jika sudah hafal, kemudian artinya juga dihafal ya anak-anak. Nanti di pelajaran selanjutnya kita akan membahas ulang surat Al-Asr ini sambil menanyakan siapa saja yang sudah hafal. Terima kasih. Pelajaran hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.